Halo Sobat GG Film, melanjutkan kisah tentang superhero sempak yang sudah dibahas untuk part 1-nya. Lalu akan kita lanjut ke part 2 tentang kelanjutan dari superhero sempak dan akan menceritakan seorang pria bernama Kyosuke alias Ucok ya. Di video part 1-nya kita sebut dia dengan nama Ucok yang memiliki kekuatan setelah ia memakai topeng di wajahnya dengan sebuah celana dalam. Sebelum memulai ceritanya, kita intro dulu cuy. Awal kisah menceritakan tentang Ucok yang menjadi tukang antar makanan ringan pada suatu tempat di daerah tempat ia tinggal. Ucok seringkali terlambat mengantarkan makanan-makanan tersebut hingga berujung pemecatan kepada dirinya. Karena bosnya yang baik hati, Ucok pun diberi satu kesempatan lagi untuk mengantarkan makanan kepada pelanggan yang menantinya. Namun, saat Ucok ingin mengantar makanan tersebut, ia melihat sebuah perampokan terjadi dan dengan insting menolongnya, Ucok pun bergegas langsung tancap gas untuk memberi pelajaran kepada penjahat yang sudah melakukan aksi perampokan tersebut. Dan akhirnya yang berujung kepada pemecatan Ucok di tempat kerjanya. Di tempat kuliahnya, Aiko tiba-tiba meminta Ucok untuk mengembalikan sempak yang sudah diberikannya pada waktu melawan penjahat di part 1. Ucok menolak karena sempak tersebut sudah bagian dari jiwa dan hidupnya. Namun Aiko memaksa untuk mengembalikannya agar Ucok tidak berubah lagi menjadi hentai kamen dan menyerahkan urusan penjahat kepada polisi. Setelah selesai olahraga, Aiko mendengar bahwa sempak teman-temannya pada hilang. Aiko berpikir bahwa itu adalah perbuatan si Ucok dan langsung bergegas menemui Ucok untuk memberitahukan tentang sempak yang hilang yang membuat para wanita di kelas tidak menggunakan sempaknya. Adem coy. Ucok pun membantah tuduhan tersebut dan membuatnya bingung sampai ia tidak bisa berkonsentrasi hingga pelajaran selesai. このように人類が二足歩行を始めたのは約700万年前アウストラルピテクス Lalu sang dosen meminta Ucok untuk menemuinya di ruangannya. Si dosen tanpa basa-basi berkata kepada Ucok bahwa Ucok adalah tipe pria yang disuka dan mengajak Ucok untuk berpacaran antara dosen dan murid. Namun Ucok menolaknya dan keluar dari ruang dosen tersebut. Saat sedang ingin pulang, Ucok melihat ada wanita yang sempaknya ditarik angin dan bergegas membantu mengambilkan sempak tersebut. Tetapi di sana ada Aiko yang melihat Ucok sedang memegang sempak wanita lain dan Aiko pun pergi meninggalkan Ucok. Ketika Ucok kembali ke rumah, Ucok teringat kepada ayahnya. Ia adalah seorang polisi yang tangguh dan selalu membela kebenaran. Ketika di malam harinya, secara tiba-tiba terjadi mati lampu. Karena Ucok merasa ada yang janggal, ia mulai mengecek apa yang sedang terjadi dan tak disangka Ucok bertemu dengan biang kerok penyebab mati lampu tersebut. Ucok mencoba untuk melawan tanpa mengandalkan si sempak.
Tapi yang terjadi malah si Ucok kalah telak dari monster tukang sedot WC. Tak diduga-duga saat Ucok merogoh kantong celananya, tiba-tiba ada sempak. Ternyata sempak dosennya yang dicolong pada waktu itu. Lalu Ucok langsung menggunakan sempak tersebut dan berhasil mengalahkan tukang sedot WC dengan kemampuan tititnya. Setelah itu Ucok pun merasa lemas setelah menggunakan kekuatan tititnya. Ucok merasa bingung dan heran kenapa itu bisa terjadi kepada dirinya. Di pagi harinya, Ucok mencoba untuk bertemu dengan Aiko dan memberitahukan kalau musuhnya pada part 1 masih hidup dan menyuruh Aiko untuk bersembunyi di tempat yang aman. Aiko pun tak percaya, malah menuduh bahwa Ucok mencoba untuk berkencan dengan dosen bohainya itu, dan Aiko memberitahukan bahwa dirinya akan pergi berjualan ketoprak telur di New York. Lalu cerita pun berpindah ke sebuah laboratorium. Di sana terlihat musuh pada part 1 muncul lagi dengan kepala tanpa badan. Kita sebut saja dengan nama Tamao, yang ternyata ia telah membuat orang suruhan untuk memata-matai kegiatan Ucok di kampusnya, agar hubungan Ucok dan Aiko menjadi renggang, sehingga Makoto bisa lebih mudah mengalahkan Ucok dan mendapatkan hati Aiko. Keesokan harinya, emaknya Ucok marah-marah karena sempaknya yang hilang secara misterius dan menuduh Ucok mengambil sempaknya. Tiba-tiba emaknya Ucok melihat banyak sempak yang terbang dan si Ucok langsung bergegas mengecek kebenaran tersebut dan mencari sempak emak-emak yang hilang di jemuran. Tetapi Ucok malah melihat korset dengan ukuran yang sangat besar, sampai-sampai Ucok kewalahan karena ia susah melihat dengan menggunakan korset di wajahnya untuk melawan para pencuri sempak. Ucok pun mulai frustasi karena semua sempak di seluruh Jepang telah menghilang tanpa sebab. Di kampusnya Ucok telah terjadi penyerangan oleh kepiting raksasa. Ucok pun bingung karena ia tidak bisa berubah menjadi hentai kamen tanpa sempak di wajahnya. Si kepiting raksasa itu mulai menyerang Ucok dan membuat dosen bohai tersedot dan ketangkap oleh kepiting raksasa. Ucok pun bingung, dan tiba-tiba saja dosennya memberikan sempak macan tutul kepada Ucok agar ia bisa berubah dan mengalahkan si kepiting raksasa. Saat Ucok mengulti lawannya dengan jurus tititnya, sang lawan malah ketawa. Karena serangan Ucok yang geli-geli nggak ada rasanya, si Ucok langsung diserang balik oleh kepiting raksasa yang membuat Ucok jatuh pingsan tak berdaya. Keesokan harinya, Ucok mencoba ke rumah Aiko untuk meminta sempaknya. Dan tanpa diduga-duga dengan insting Ucok langsung masuk ke dalam dan melihat rumahnya Aiko sudah berantakan. Dan benar saja, Aiko telah diculik oleh kepiting raksasa. Lalu Ucok bergegas untuk mengejar kepiting tersebut dengan sempak macan tutul dari dosennya. Saat sedang melakukan pengejaran dengan si kepiting, tiba-tiba Ucok merasa lemas dan tak berdaya. Scene berpindah yang memperlihatkan Ucok kurus kering kayak kurang gizi karena menggunakan sempak dari dosennya yang membuat staminanya tersedot habis.
Di malam harinya, Ucok mendapatkan mimpi dari sang ayah yang menyuruh Ucok untuk pergi ke sebuah tempat dan bertemu dengan seseorang yang bernama Petapa Genit untuk mengupgrade jurusnya dan mendapatkan sempak yang sesuai. Di sana Ucok banyak dilatih dengan jurus-jurus baru oleh si Petapa Genit, sehingga Ucok sudah siap tempur untuk melawan si kepiting raksasa dan juga Tamao. Dengan jurus titit ngacengnya, Ucok berhasil mengalahkan si kepiting raksasa dengan telak. Dan ketika ingin melawan Tamao, ternyata Tamao telah menyandra Aiko dan dosennya yang membuat Ucok tak berdaya dipukuli oleh Tamao hingga pingsan. Tak diduga-duga ternyata dosennya adalah orang suruhan dari Tamao untuk merusak hubungan antara Ucok dan Aiko. Melihat Ucok yang jatuh pingsan, Aiko bergegas untuk menolong Ucok dengan sempak baru yang ia pakai saat itu juga. Lalu dilepas kembali dan dipasangkan ke mukanya Ucok. Akhirnya Ucok terbangun dan melawan Tamao yang berubah menjadi besar dengan masuk ke dalam tubuh Tamao dan diultilah tititnya Tamao hingga meledak tanpa sisa. Film pun berakhir. Jadi inti dari film ini nggak ada yang bermanfaat sama sekali, hanya untuk menghibur dengan versi GG film. Untuk teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan share video ini dan like video ini jika kalian suka. Sekian dulu dan terima kasih. Woi, utang bayar lah. Pura-pura lupa.